dari Ngobrol bareng mahasiswa gaul. Hari ini kita mau ngebahas tentang fenomena nongkrong di kalangan Gen Z nih. Sebelumnya perkenalkan, aku Stefan Immanuel dengan NPM 2024 150031. Aku Elsa Trian Nazma, NPM 2024 150035. Aku Konita Takian Nurulita dengan NPM 2024 150038. Perkenalkan, nama saya Wahidu Mardianto Mumtaz dengan NPM 2025 5140. Perkenalkan, nama saya Ikan Marutua Panggabean dengan NIM 2025 510044. Nah, pertanyaan pertama nih sebelum masuk ke inti dari perbincangan nih. Kalau kalian ini tipe yang biasanya main keluar rumah atau yang di dalam rumah aja nih, kayak ngisi waktu luangnya di rumah aja. Kalau kamu, dari kamu? Kalau aku sih biasanya keluar rumah ya. Kalau aku pribadi soalnya nggak bertahan banget di rumah. Kalau kamu? Kalau aku sih suka banget keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah juga. Kalau Konita? Kalau aku sih lebih sering di rumah aja, tapi kalau misalkan ada yang ngajak main atau nongkrong gitu biasanya ikut sih. Oke. Kalau Haikal nih sendiri gimana? Kalau aku sih suka lebih keluar rumah juga sih, biasa nongkrong sama teman-teman yang suka bareng ngajakin kita main keluar. Jadi ini Gen Z banget ya, kita kalau ada waktu luang tuh biasa ngisi waktunya keluar rumah atau main ya. Kalau kalian sendiri nih biasa mainnya kemana? Ada nggak rekomendasi tempat yang biasa kalian pakai buat nongkrong atau buat main sama temen? Ya, biasa kalau aku sih nongkrong di cafe shop ya yang ada live musiknya. Cuma kalau nongkrong kan emang enaknya nongkrong sambil dengerin musik gitu kan, apalagi ada live musiknya langsung. Lebih chill ya. Iya. Kalau aku sih sering pergi keluar rumah misal ke Blok M, ke tempat-tempat viral kayak gitu. Oke. Nyari yang vibes-nya rame dan seru ya. Benar. Kalau Haikal? Kalau aku sama sih yang tempat-tempat viral yang vibesnya enak banget gitu, tempat yang cocok buat aku dan teman-teman biasa nongkrong. Kalau aku kurang tahu sih, soalnya baru juga di sini, belum terlalu sering nongkrong juga, baru sekali dua kali, dan itu pun gimana ya, diajak gitu. Kurang tahu tempatnya. Berarti belum explore Jakarta nih ya, Iya. tempat-tempat nongkrong Jakarta. Kalau aku sendiri sih aku biasa ke Blok M juga, ke coffee shop juga sesekali dua kali. Tapi aku lebih suka nyari tempat tuh yang sepi. Jadi aku suka nongkrong, bukan nongkrong sih, lebih ke cari waktu yang healing banget nih, kayak ke perpus Nas atau perpus tim tuh di Jakarta. Jadi bisa sambil me time buat baca buku atau belajar. Biasa nih kalian kalau main keluar rumah atau nongkrong, biasanya tuh lebih suka rame-rame atau kayak gitu healing sendiri atau main sendiri, jalan sendiri? Kalau aku sih suka rame-rame ya, Rame-rame. ngobrol-ngobrol bareng, Oke. cerita-cerita bareng. Kalau Haikal? Sama sih, suka rame-rame juga. Kadang kita biasanya ngajak temen ke tempat kafe mana aja. Tria? Kalau aku sih nggak terlalu suka rame ya, paling kalau nongkrong paling ngajak satu atau dua temenku buat keluar. Kalau aku gimana yang ngajaknya, misalkan lebih suka rame tapi gak terlalu rame juga, tapi pengen cobain me time gitu, tapi belum ada kesempatan waktu. Oke, berarti lebih suka yang rame tapi nggak terlalu rame, Iya. tapi pengen nyoba me time juga. Iya. Berarti ntar bisa ikut aku me time ke perpus. Kita boleh, belajar boleh. baca buku bareng. Berarti kesimpulannya kalian Gen Z banget nih anak-anaknya nih. Nongkrong wajib ya menurut kalian ya, wajib buat ngisi waktu luang. Apalagi main sama temen tuh harus seminggu sekali buat healing. Karena jadwal kuliah juga udah numpuk, capek. Benar. Ada nggak tips dari kalian nih buat ngisi waktu luang yang enak, yang produktif, tapi nggak ngeganggu kegiatan kuliah? Ya paling pinter-pinter ngebagi waktu aja sih. Kalau misalkan lagi mumet banget ya keluar, tapi jangan seringan juga kan, apalagi banyak tugas yang mepet deadline. Jadi paling ya pinter-pinter ngebagi waktu aja sih. Kalau mau tetap produktif harus bisa bagi waktunya. Jadi tugas kuliah, terus ada belajar juga nggak keganggu. Terus apa ya? Nongkrong tuh bukan sebagai kegiatan utama ya, tapi sebagai selingan dari kegiatan sehari-hari di kuliah, hektiknya kuliah atau belajar gitu. Terus menurut kalian ada nggak nih kafe atau tempat nongkrong yang
yang kalian mau sebut nih, yang kalian mau mention itu kafenya bagus atau enak ambience-nya buat nongkrong? Kalau buat nongkrong paling enaknya di FM ya, karena FM kopinya enak. Family Mart. Iya. Family Mart. Ada nggak? Lapo boleh gak? Lapo. Lapo boleh. Orang Batak banget ya nongkrongnya di Lapo. Di Lapo. Lapo. Kamu? Kalau Blok M sih kayaknya kan Kalau- banyak banget ya iya, tempat banyak. viral ya. Ada nggak nih makanan rekomendasi Blok M nih? Apa ya? Pujasera kali ya, nongkrongin Boleh, Pujasera. itu, iya. Pujasera yang di bawah Oh, basement iya. itu. Pujasera udah pernah kan? Pujasera pernah, itu pun waktu itu baru sekali yang kita main itu. Oke. Gitu. Sama apa ya? Nggak ada lebih ininya sih. Jarang keluar rumah Jarang juga, keluar. iya. Berarti ntar kita ajak Konita buat jalan-jalan bareng-bareng. Explore ya. Explore Jakarta. Jadi kesimpulannya dari podcast ini kita tetap nongkrong walaupun di tengah-tengah kesibukan tugas dan perkuliahan. Nongkrong bukan hal wajib, tapi bisa buat nge-healing. Pikiran yang stres, apalagi Betul. pikiran- Jadi kadang hangout itu bukan soal kemana kita pergi, tapi soal pulang dengan perasaan yang lebih ringan dan happy. Entah kamu tipe yang introvert atau extrovert ataupun ambivert, semua punya cara sendiri buat bertahan di antara banyaknya tugas, deadline, dan jadwal kuliah yang super padat. Jadi kadang hangout bisa jadi waktu jeda kecil buat kita. Apapun pilihan nongkrong kamu hari ini, semoga kalian bisa ketemu dengan versi kalian yang lebih utuh. See you guys. See you guys. Terima kasih udah mau dengerin podcast kita hari ini. See you di podcast-podcast selanjutnya.